Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Arfilia dengan NIM 343022000093 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan kisah rubah dan beruang. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut ini adalah ceritanya. Pada suatu hari, di tengah belantara hutan pinus yang sunyi, dengan aroma pinus yang semerbak di udara, hiduplah berbagai macam satwa. Ada rubah yang gesit, beruang yang perkasa, dan burung pipit kecil yang selalu riang. Hutan ini menyimpan banyak rahasia, termasuk sebuah bukit kecil yang konon menyembunyikan harta karun. Kisah yang akan kita dengar ini bukan sekedar tentang rubah dan beruang yang mencari harta karun, melainkan tentang harta yang lebih berharga, yaitu kejujuran dan kepercayaan. Mari kita ikuti petualangan rubah dan beruang. Pada suatu hari, seekor rubah yang sedang mengendap-endap di antara pohon pinus melihat beruang yang sedang menggaruk-garuk pohon besar. Lalu rubah menghampiri beruang. Lalu rubah bertanya kepada beruang, "Wah beruang, kau tampak sibuk sekali. Sedang mencari apa?" Beruang menjawab pertanyaan dari rubah. "Aku sedang mencari sarang lebah. Perutku lapar sekali, tapi belum menemukan madu hari ini." "Hah, madu? Itu kecil beruang. Aku baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari madu." Beruang pun bertanya, "Hah, benarkah? Apa itu rubah? Apa itu kumpulan buah beri langka?" "Lebih baik dari itu. Aku melihat peta tua yang jatuh dari ransel seorang penjelajah. Peta itu menunjukkan lokasi harta karun di bukit kecil di tengah hutan ini. Aku yakin ada banyak sekali makanan lezat di sana. Cukup untuk kita berdua dan seluruh penghuni hutan." "Hah, harta karun di bukit itu? Tapi apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mengerti peta." "Jangan khawatir, aku sudah membaca sebagian besar. Tapi ini butuh tenaga besar untuk menggali. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita berdua semua yakin bakal menemukan peta harta karun itu. Nanti kita bagi dua. Aku yang memimpin dan kau yang menggali. Bagaimana? Deal?" Deal. Aku percaya padamu, rubah. Kau memang pintar." Tanpa mereka sadari, burung pipit kecil yang sedang bertengger mendengar percakapan rubah dan beruang. Rubah dan beruang berjalan menuju bukit kecil. Rubah terus menunjukkan arah dengan ekornya, seolah membaca peta imajiner. Beruang mengikuti dengan semangat. Beruang lalu bertanya, "Apa kita sudah dekat, rubah?
perasaanku sudah tidak sabar. Hampir, hanya sedikit lagi. Nah, di sini lokasinya. Tepat di bawah pohon pinus yang paling besar ini. Kau harus menggalinya di sini, beruang. Beruang pun mulai menggali dengan kuat. Tanah berhamburan. Rubah yang berdiri di sampingnya mengawasi dengan senyuman yang licik. Berat sekali, Rubah. Apa kau yakin ini tempatnya? Tentu saja, peta ini tidak pernah salah. Terus gali, beruang, semakin dalam, semakin dekat dengan harta karun kita. Sementara beruang terus menggali, Rubah membayangkan semua makanan yang akan ia dapatkan sendirian. Ia berniat mengatakan bahwa harta karun itu tidak ada atau terlalu sedikit untuk dibaginya dan akan menyimpannya semuanya sendirian. Beruang yang terus menggali tiba-tiba cakarnya mengenai sesuatu yang keras. Rubah, aku menemukan sesuatu. Ini sebuah kotak kayu. Lalu Rubah melompat ke girangan dan pura-pura terkejut. Hah, astaga, benarkah? Cepat buka, beruang. Beruang menarik kotak kayu yang sudah lapuk itu ke permukaan. Rubah segera meraihnya dan membukanya. Di dalamnya bukan makanan lezat, melainkan tumpukan kerucut pinus yang sudah kering dan berjamur. Beberapa bundar batu yang ada di dalam kotak itu, dan sebuah kulit kerang kosong. Raut wajah Rubah kecewa, tapi cepat-cepat menyembunyikannya. Ah, ini bukan harta karun yang aku maksud. Pasti petanya salah. Atau mungkin ini harta karun yang tidak berguna. Beruang kebingungan. Tapi kamu bilang ini harta karun dan ada banyak makanan lezat. Rubah yang terus mengelak. Itu hanya pikiranku saja, beruang. Sepertinya kita sudah tertipu oleh peta tua itu. Maafkan aku. Aku tidak ada gunanya di sini. Mari kita pergi. Saat Rubah hendak membuang kotak itu dan pergi, burung pipit yang terbang mendekati dan jerat di bahu beruang. Lalu pipit berkata, Rubah bohong. Dia bilang peta, tapi tidak ada peta. Dia bilang harta, tapi tidak ada harta. Rubah hanya ingin menipumu, beruang. Lalu beruang menjawab, apa? Rubah, benarkah itu? Kau berbohong padaku. Kau tidak punya peta. Kau sudah menipuku. Lalu Rubah menjawab dengan raut wajahnya yang merah. Tidak, itu hanya pipit. Ini pipit salah dengar. Aku sudah mendengar semuanya. Rubah bilang dia akan menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Beruang yang menatap Rubah dengan pandangan kecewa. Hatinya yang tulus merasa sakit dikhianati. Lalu pipit kecil yang enggan berada di dekat pembohong, dia pergi meninggalkan Rubah dan keluar.
nanti. Jadi, kau berbohong padaku, Rubah. Kau hanya ingin memanfaatkanku, memanfaatkan tenagaku. Aku sudah percaya padamu. Rubah menunduk malu dan berkata kepada beruang, Aku minta maaf beruang, aku hanya terlalu serakah. Aku pikir aku bisa menipumu dan mendapatkan semuanya sendiri. Aku tahu itu salah. Bibit kecil seolah enggan berada di dekat pembohong. Aku tidak marah, Rubah. Aku hanya sedikit kecewa. Kejujuran itu penting. Kalau kau jujur dari awal dan bilang kau butuh bantuanku, aku pasti akan membantumu. Kita bisa mencari makanan bersama, tapi karena kau berbohong, aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Rubah berdiri terpaku dan merasa sangat menyesal dan malu. Ia menyadari bahwa mendapatkan harta karun tidak sebanding dengan kehilangan kepercayaan temannya. Aku mengerti, beruang. Aku berusaha untuk tidak berbohong lagi. Aku benar-benar menyesal. Bisakah kita berteman lagi? Beruang menjawab, kita bisa Rubah berteman kembali, tapi kau harus berjanji dan membuktikan mulai sekarang selalu berkata yang sebenarnya. Rubah mengangguk dan bertekad untuk berubah. Ia tahu kepercayaan yang hilang butuh waktu untuk dibangun kembali. Dan itu mulai dengan kejujuran. Dan begitulah Rubah belajar dari sebuah pelajaran berharga di hutan pinus. Ia menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah tumpukan makanan atau barang berharga, melainkan kejujuran dan kepercayaan dari teman. Sekali kita berbohong, seperti layaknya benang yang putus, sulit untuk menyambungnya kembali tanpa meninggalkan bekas. Maka, marilah kita selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, agar persahabatan dan kebaikan selalu menyertai langkah kita.